Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Nganjuk gagal melakukan penyegelan terhadap wahana wisata kolam renang Sri Tanjung yang ada di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Upaya mengundur penyegelan wisata ini akibat adanya protes keras dari Joko Sabdono, selaku pihak yang berwenang mengelola atau sebagai hak pakai atas tanah milik Pemkab tersebut sesuai perjanjian kontrak kerjasama. Menurut Abdul Wahid, Kasatpol PP Pemkab Nganjuk, wisata Roro Kuning adalah milik Pemkab Nganjuk dan dikelola oleh CV Gunung Arta dengan penanggung jawab Joko Sabdono. Pemkab Nganjuk selaku pihak pertama dan Joko Sabdono selaku pihak kedua bersepakat dalam perjanjian kontrak kerjasama dan masa habis kontrak pada September 2020. Pihak Pol PP yang semula hendak melakukan penyegelan terpaksa gagal karena pihak pengelola meminta ganti rugi atas aset di luar perjanjian atau aset milik dari pihak kedua. Pihak Pol PP berencana akan melaporkan kejadian ini kepada Sekda dan akan koordinasi lebih lanjut serta menunda penyegelan. Nah, hasil koordinasi hari ini bahwa belum ada titik temu. Makanya nanti setelah tahun baru ini kami dari pemerintah Kabupaten Nganjuk termasuk dari BPKAD melalui bidang aset akan mendata semua aset-aset yang ada di kolam renang Sri Tanjung ini sesuai dengan hasil kesepakatan kerjasama yang dulu ditambah dengan mungkin ada beberapa bangunan yang baru, nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini sementara pendataan dulu. Nah, setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi lagi. Kita undang dari pihak pengelola Gunung Arto bersama dengan tim yang ada di pemerintah Kabupaten Nganjuk. Yang intinya bahwa kami tetap berharap karena pada saat awal melaksanakan kegiatan kerjasama ini baik, nanti selesai ini juga harus dilaksanakan dengan sebaik. Karena semua ini kan juga keluarga, musyawarah mufakat untuk menyelesaikan aset yang ada di pemerintah Kabupaten Nganjuk. Untuk mengingatkan sudah lewat bulannya, kenapa tidak dilakukan pensegelan untuk sementara? Karena gini, ya kita tetap manusiawi. Karena Pak Joko dulu juga pernah menjabat di Pemda. Terus kami sendiri dari Satpol juga Pemda, ada toleransi. Ini kita tidak mau ekstrim seperti itu, sehingga nanti tetap kita jalin persahabatan dan kami tidak mau nanti ada muncul permasalahan baru. Sehingga tetap ini musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sementara Joko Sabdono mengaku sudah 22 tahun memakai dan mengelola lahan tersebut untuk pengembangan wisata. Selama kurun waktu itu pihaknya banyak membangun wisata dengan biaya pribadi sebesar 2,5 miliar rupiah. Pihaknya meminta kepada Pemkab Nganjuk untuk mengganti aset di luar perjanjian sebesar 2,5 miliar itu sebelum Pemkab melakukan penyegelan. Berdasarkan MOU memang kita sudah habis masanya. Namun demikian secara etika ya kita tidak sekaku itulah. MOU itu kan ada asas-asas yang belum tercantum di dalamnya, itu asas peralihan. Jadi ada bangunan-bangunan yang baru kita bangun menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ini perlu ada perhatian dari Pemda. Jadi ada satu penggantian lah. Nilai berapa terserah Pemda. Yang penting dia lakukan off-resell dulu. Dan nanti berapa yang harus diganti oleh Pemda. Saya sangat nganut gitu loh. Jadi saya sudah merasa bahwa ini bukan milik saya gitu. Ini milik Pemda gitu. Silahkan Pemda mau ambil alih dan itu haknya Pemda gitu. Aset-aset yang tak diganti sampai berapa itu, Pak? Ya kurang lebih kalau kita kemarin kita total ada kurang lebih 2 miliaran. Itu termasuk peninggian kolam besar itu, kemudian pagar keliling, kemudian tempat-tempat peristirahatan, kemudian taman, kemudian parkiran, pagar. Banyaklah nanti terserah Pemda yang mau di off-resell yang mana aja gitu. Kami menyerah aja kok. Selama itu belum disetujui oleh Pemkab, Pak, apa tetap tidak dipertahankan ini, Pak? Ya begitulah kira-kira. Jadi kita nunggu bagaimana keputusan lebih lanjut dari Pemda. Kita nganut. Kalau kita tutup kok. Oh ini hari ini juga kita tutup kok. Jadi apalagi musim pandemik ini kita sadar lah itu aturan pemerintah. Jadi kita sebagai warga negara yang taat hukum ya kita naati hukum lah. Pihak kedua meminta agar Pemkab Nganjuk segera membentuk tim appraisal guna menaksir biaya aset milik pihak kedua. Jika Pemkab memaksa untuk menyegel, maka pihak kedua akan melakukan gugatan ke pengadilan. Ahmad Syarwani, CTV Nganjuk.